Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, seperti biasa semua nyala on cam. Sudah nyala? Sudah, Pak. Eh, Teman-teman sudah menyaksikan video penjelasan ya. Saya bahas, insya Allah apa materi saya yang di video penjelasan itu sudah cukup. Kita akan menambah beberapa yang menjadi pertanyaan teman-teman, saya akan jawab. Nah, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan disambung saja pertanyaan-pertanyaannya. Oke, saya jawab satu demi satu pertanyaan kalau bisa, mudah-mudahan. Pertanyaan pertama dari Leli Ningsih, ada mahasiswanya? Leli Ningsih ada? Saya, Pak. Oke. Izin bertanya, apa dampak negatif dalam menggunakan teknologi pada proses audit? Nah, dampak negatifnya itu untuk Ningsih, selain dari dengan penggunaan teknologi ini dapat meringkas dari proses audit yang sangat ketat. Dampak negatifnya kemungkinan itu bisa terjadi kegagalan sistem. Nah, itu saja sebenarnya. Selebihnya penggunaan teknologi ini manfaatnya dapat mempermudah dalam proses audit, terutama meringkas waktu. Di kita, saya tidak bisa mencontohkan karena memang saya sendiri tidak punya aplikasi dalam proses audit. Jadi selama ini dalam proses audit, proses yang kami lakukan masih by manual, artinya ya paling sistem yang kita gunakan yaitu masih Excel. Ada satu program yang kita gunakan namanya Atlas. Nah, tapi ada aplikasi dalam proses audit itu. Nah, itu sangat bisa meringkas waktu. Jadi saya kembalikan lagi bahwa kemungkinan dampak negatifnya itu adalah peretasan sistem maupun kegagalan sistem. Artinya tiba-tiba sistem atau teknologi yang kita gunakan itu rusak dan kita tidak sedia backupnya atau copy datanya. Nah, kita mungkin saja kehilangan seluruh data auditi atau seluruh data klien. Nah, selanjutnya dari Nabila Bila. Ya, Pak. Dia beruntung terus nih, saya bacakan terus pertanyaan dia. Bagaimana mencegah dan meminimalisir resiko terjadinya kesalahan dalam mengakses teknologi informasi? Dan jika sudah ada kegagalan, bagaimana kita menanganinya agar proses tetap berjalan? Nah, ini sebenarnya nyambung ya, pertanyaan ini sama jawaban tadi. Saya jawab yang kedua dulu. Jika terjadi kegagalan, bagaimana kita menanganinya? Nah, maka tadi saya bilang, kemajuan teknologi ini juga harus tetap diimbangi oleh sistem manual. Jadi sistem manual, proses audit yang kita pelajari itu tidak boleh dilupakan, sehingga kalau terjadi apa-apa kita bisa langsung datanya itu masih ada, tidak hilang sepenuhnya. Jadi teknologi dan manual ini harus berdampingan, jadi kita kerja itu dua kali. Manual tetap kita lakukan, dengan menggunakan teknologi juga tetap kita gunakan. Bagaimana mencegah dan meminimalisir risiko terjadinya kesalahan dalam mengakses? Jadi dalam penggunaan teknologi dalam proses audit itu, kita itu aksesnya itu harus publik sebenarnya. Publiknya itu maksudnya apa? Jadi seluruh tim audit itu mampu untuk dan bisa mengaksesnya. Di luar itu tidak boleh. Jadi hanya tim-tim audit saja. Misalnya nih, saya contohkan. Saya senior, Amiruddin junior, Risa Sapitri, dan Linda misalnya. Dalam satu tim audit saya. Ada lagi nih tim audit yang lain. Ada Rahim, ada Utin Aisyah, kemudian ada Novalia Audina yang kameranya dinyalain tapi orangnya nggak ada, misalnya begitu.
Nah, dia sama-sama satu kantor dengan saya. Tapi ketika proses audit PTA misalnya, tadi yang saya sebutkan, di luar dari tim saya itu tidak boleh tahu. Jadi hanya tim saya yang tahu. Jadi Novaliana itu nggak boleh tahu, Rahim itu nggak boleh tahu, Wahdatul itu nggak boleh tahu. Walaupun kita mungkin satu kantor. Tapi untuk satu pekerjaan untuk PTA, hanya tim saya yang bisa untuk mengaksesnya. Tujuannya apa? Kita tidak tahu mana komputer atau mana PC yang bisa mudah untuk diretas atau misalnya diambil alih oleh orang. Nah, itu salah cara untuk mencegah, meminimalisir terjadinya kegagalan dalam penggunaan teknologi, bahkan dari mencegah peretasan sistem itu. Bagaimana Nabila Bila? Ngerti, Pak. Oke, ada. Ngerti, Pak. Ngerti. Oke,